Allah Maha Baik, teman-teman. Allah Maha Baik ya, Allah Maha Baik. Kemudian datang kakak saya mengajak salah satu ustadz, kemudian saya didoakan, dimotivasi, kemudian diterapi. Subhanallah, besok paginya apa yang keluar dari tubuh saya, jadi saya tuh sakit tuh tiap hari keluar darah dari tempat buang ya. Kalau penyakitnya ya ada asam lambung, ya ada batu ginjal, batu empedu, ya ada macam-macam, pokoknya sakitnya banyak banget yang dirasakan tuh teman-teman. Udah pikirannya udah buruk terus ke tiap orang, prasangka buruk terus, kemudian keluar darah dari tempat buang. Alhamdulillah teman-teman, setelah ketemu beliau Ustadz, akhirnya termotivasi, bahkan esok harinya langsung sembuh, langsung mengering, nggak keluar lagi darahnya ya, nggak keluar lagi darahnya. Nah di saat nggak keluar darah, saya merasakan kesembuhan di situ. Saya sembuh ya Allah, alhamdulillah saya sembuh ya Allah. Dan di saat saya merasakan kesembuhan itu, saya sujud syukur. Dan di saat sujud syukur ada satu kalimat yang keluar bukan dari keniatan saya, keluar begitu saja. Karena di saat saya bersujud, saya bersumpah, Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan hamba kesempatan untuk hidup. Terima kasih Engkau berikan kesempatan hamba untuk sehat kembali. Hamba bersumpah kepadamu ya Allah, di sisa usia hamba akan sedekahkan jasad ini untuk umat. Itulah sumpah saya, bersumpah akan mensedekahkan jasad ini untuk umat. Padahal saat itu saya nggak punya apa-apa. Saat itu saya nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Namun lisan ini begitu entengnya mengucap kalimat itu. Bahkan saya sampai nangis, sampai istighfar. Sampai nangis, sampai istighfar. Kenapa? Saking takutnya dengan sumpah itu. Nah subhanallah, singkat cerita Allah pertemukan kembali dengan ustadz tersebut. Akhirnya saya memutuskan diri untuk belajar. Dan sekarang di tahun 2019 saya diamanahkan untuk pulang menebarkan kebaikan di kampung kelahiran saya. Itulah kenapa semua pengobatan di tempat kita kan gratis semuanya ya. Semua pengobatan gratis, yang belajar gratis, yang nyantri gratis, semua tamu dapat fasilitas makan gratis, tempat istirahat gratis, semuanya digratiskan. Kenapa? Karena memang sudah diniatkan, saya akan sedekahkan jasad ini untuk umat. Ya. Sehingga apa? Kalau kita renungkan, jika iblis bersumpah akan mengajak anak cucu Adam sebanyak-banyaknya menuju kesesatan, maka dengan sumpah seperti ini, ya Allah, saya akan melawan sumpah tersebut. Nah, makanya wajar lewat perantara tangan-tangannya para iblis nih, orang dibikin gampang emosi, gampang tersinggung ketika mendengar nasihat yang di room ini. Ya, maka hanya orang yang Allah titipi cahaya kebaikan, ketika disampaikan kebaikan dia akan menerima. Hanya orang yang hatinya sudah keras, dikasih nasihat petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabi pun yang ada dia akan marah, akan emosi, akan tersinggung dan akan memusuhi. Itu ciri-ciri orang yang hatinya keras. Seperti itu ya. Alamat kami berada di depan stasiun Legok, kecamatannya Pekuncen, kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Majelis kami itu depan stasiun Legok. Ya, jadi asal teman-teman datang ke stasiun, melihat depannya udah langsung kelihatan majelis kami. Seperti itu teman-teman. Ya makanya wajar. Bahkan sampai ada orang sakit yang tanpa sebab apa-apa menyalahkan kami katanya. Ini sakit gara-gara ada kegiatan zikir di majelis ini. Tuh, kan gak masuk logika ya. Sampai akhirnya keluarganya mengancam. Kalau sampai segala sesuatu terjadi pada anak ini penyakit bukan gara-gara efek orang zikir. Mana ada orang zikir jadi penyakit? Ya, saya bisa membuktikan ini penyakit karena adanya sumbatan pada saraf motorik. Silakan bawa ke dokter. Jangan dibawa ke dukun. Karena kalau dibawanya ke dukun nanti munculnya prasangka buruk. Nah, akhirnya benar-benar dibawa ke dokter. Saya minta perlindungan saat itu kepada Babinsa. Ya, saya minta perlindungan karena saya diancam secara intinya diancam gitu. Bahkan nyawa terancam. Saya bisa buktikan kalau ini bukan penyakit goib, kalau ini adalah penyakit sumbatan pada saraf motorik. Begitu dilakukan CT scan terbukti ada sumbatan di saraf motorik. Apakah orangnya jadi sadar? Enggak. Justru malah menjadikan prasangka buruk selanjutnya. Tuh teman-teman. Ya, hal-hal seperti itu juga pernah kami alami. Makanya ada yang nggak suka, ada yang mencoba untuk menyerang. Bagi saya nggak masalah. Ya Allah, inilah kehidupan yang Kau tuliskan. Engkau yang menjalankan takdir hamba sebagaimana Engkau yang inginkan. Hamba hanya berserah diri kepadamu ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penolong hamba, sebaik-baik pelindung hamba. Hamba tidak Ya, punya bagi saya sih nggak apapun, masalah. bahkan semua sampai pertolongan yang maaf datang ya darimu. diserang secara ini dari orang-orang yang merasa tersinggung,
dakwahnya, apa bukan dakwah ya, merasa tersinggung dengan bisnis kepada orang sakitnya, sampai akhirnya saya diserang. Pernah teman-teman, pernah sampai diserang, itu pernah. Jadi ada orang kaya punya penyakit. Secara medis namanya penyakit asam lambung, panic attack, anxiety, merujuk kepada skizofrenia secara jasmani. Nah, udah ikhtiar nih kemana-mana, sampai suruh nanam benda di lantai, suruh nanam ayam hitam di depan rumah, suruh sampai masang kain kafan di seluruh kamar, jendelanya dikasih rajah dan lain sebagainya. Begitu kami datang, buang semuanya. Nah, ternyata orang yang menyarankan suruh masang ini, masang itu, masang ini tersinggung. Tuh, tersinggung teman-teman. Ya, akhirnya mata pencahariannya itu merasa dihilangkan oleh saya. Karena semenjak kejadian itu, orang kaya ini nggak mau lagi minta tolong sama orang itu. Karena orang itu dikit-dikit, nih rumah Anda harus dipagerin. Pagernya ada mahar sekian. Dibayar. Namanya orang pengen sembuh kan? Dibayar. Sampai sekian juta, sampai sekian belas juta. Dibayar teman-teman. Wah, ini rumah Anda harus ada pagar nih. Pakai batu ini dari gunung ini. Nah, ini untuk tirakatnya segini. Silakan diganti tirakatnya, mahar sekian. Dibayar teman-teman. Tuh. Namun begitu kami datang, astagfirullahaladzim, ini rumah ternyata dipenuhi dengan kemusikan. Ya, tanpa ada rasa ketakutan apapun, saya ambil semuanya. Saya minta tolong orang tua, orang pemiliknya itu, yuk daerahnya mana saja yang udah ditanam. Subhanallah, saat doa sampai meledak lantainya, diambil barang-barang, dikumpulin, bakar semuanya. Tuh. Nah, setelah kejadian itu, orang pintar tersebut itu sampai menyerang gitu. Dalam arti menyerang tuh nggak terima. Baik ancaman secara langsung, tatap muka seperti ini, maupun ancaman-ancaman yang dengan jalan-jalan kemusikan. Bagi saya nggak gentar dengan apapun. Ya, seperti itu. Hayu, saya hanya mengajak orang-orang yang ingin mendapatkan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sembuh penyakitnya, sembuh sifatnya, sembuh perilakunya, sembuh perbuatannya, ibadahnya semakin baik, hatinya dijauhkan dari prasangka buruk. Hanya itu saja visi misi kami. Ya, makanya ya Allah, yuk, ketika engkau dititipi ilmu, kenapa ilmumu hanya engkau cari untuk mementingkan kenyangnya perut? Nauzubillah ya teman-teman ya. Nauzubillah. Makanya hayu, tentang penyakit ini, itu adalah ladang basah bagi mereka-mereka yang punya kepentingan. Ya, penyakit adalah ladang basah bagi mereka-mereka yang punya kepentingan. Tuh teman-teman. Sekarang pedagang obat aja, solve teman-teman. Sakit dikit aja, sama pedagang obat dikasih obatnya banyak banget. Iya, kita nggak bayar. Siapa yang bayar? Pemerintah. Yang dapat bayarannya siapa? Dia. Tuh teman-teman. Kata orang pintar, sakit dikit ditakut-takutin. Wah, ini ada yang santet, ini yang sihir, ini yang guna-guna. Kata pedagang agama, apalagi? Nanti ujung-ujungnya jualan minyak ruqyah, jualan garam ruqyah, jualan air doa. Bukannya mengedukasi, malah menyesatkan teman-teman. Seakan-akan ulama, giliran ada orang sakit, hanya menulis kertas ditempelkan di pintu. Emang penyakit datangnya lewat pintu? Apakah dengan kertas ditempelin di pintu akhirnya penyakit nggak datang? Apa sih hebatnya kertas dengan Al-Quran? Apa hebatnya sepotong kertas fotokopian ditempel di tembok, ditempel di pintu, katanya sebagai tolak bala? Apa hebatnya itu dengan Al-Quran? Jika kita bicara sakti, kira-kira selembar kertas segini dengan Al-Quran yang tebalnya segini, firman Allah, kira-kira sakti yang mana? Al-Quran ditempelin di seluruh pintu saja nggak bisa jadi tolak bala. Duit ditaruh di Al-Quran, tuyul masih bisa ngambil. Kok percaya sama selembar kertas gitu? Andaikan Al-Quran ini dipajang di seluruh rumah, nggak bikin penyakit itu jadi keluar, enggak. Tapi ketika Al-Quran ini kita buka, Al-Quran ini kita baca, tanpa kita pager-pagerin yang kayak gitu, udah menjadi pager itu sendiri. Kenapa nggak melahirkan ketaatan, justru malah sibuk dalam kesesatan? Tuh teman-teman.